Memasuki musim penghujan, Cabang Dinas Kehutanan atau CDK wilayah Nganjuk bersama dengan sejumlah instansi dan komunitas melakukan penanaman bibit pohon di sekitar Embung Roro Suratmi. Kegiatan rehabilitasi lahan kritis ini memberikan edukasi kepada masyarakat 3 manfaat utama menanam pohon. Memasuki musim penghujan, Cabang Dinas Kehutanan atau CDK wilayah Nganjuk bersama dengan sejumlah instansi dan komunitas melakukan penanaman bibit pohon di sekitar Embung Roro Suratmi, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Kabupaten Nganjuk. Dalam kegiatan ini, CDK wilayah Nganjuk memiliki prioritas rehabilitasi lahan kritis, sehingga dipilih Embung Roro Suratmi tersebut, yang merupakan bekas urukan dianggap kurang produktif untuk ditanami. Menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat CDK wilayah Nganjuk, Agung Prasetya mengatakan, pada kegiatan kali ini dilakukan penanaman jenis bibit sengon untuk menambah tanaman sebelumnya, sehingga lahan yang ada ini bisa pulih. Setelah itu bisa diganti tanaman lain yang produktif. Kemudian dapat dilakukan penanaman multi-purpose tree species atau tanaman kekayuan yang bersifat multiguna karena bermanfaat dari segi ekologi maupun segi ekonomi seperti alpukat, kelengkeng, rambutan, dan sebagainya. Melalui kegiatan ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa menanam memiliki 3 manfaat utama, di antaranya manfaat ekologi, yakni memulihkan ekosistem atau lingkungan yang kondisinya tidak ideal dapat diupayakan menjadi ideal. Yang kedua, manfaat ekonomi, yakni dengan ditanami tanaman yang menghasilkan buah, maka dapat menambah pendapatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, manfaat sosial budaya, yakni merubah pola pikir masyarakat bahwa dengan menanami multi-purpose tree species, maka tidak hanya membuat alam menjadi lestari, namun tetap mensejahterakan masyarakat. Kegiatan penanaman bibit pohon ini juga memiliki pesan moral bahwa jangan tinggalkan air mata, tapi tinggalkan mata air. Dengan melakukan kegiatan penanaman bibit pohon di Embung Roro Suratmi tersebut, diharapkan apabila nantinya embung sudah terisi air, maka dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk pertanian, namun juga wisata, sehingga diharapkan dapat menambah pendapatan masyarakat di sekitar. Jadi hari ini kami mengadakan penanaman bersama dengan melibatkan stakeholder baik dari Pemkab Nganjuk, dari Forum Perhutani KPH Nganjuk, dari Kodim Nganjuk, dari Polres Nganjuk, juga dari peserta lain dari unsur pegiat lingkungan dan masyarakat. Jadi hari ini merupakan awal kami melakukan penanaman karena memang sudah memasuki musim hujan meskipun hujannya ini belum merata, sehingga ini menjadikan titik awal penanaman kita. Di tahun 2023 di akhir tahun ini kami rencanakan untuk menanam di wilayah kerja kami di Nganjuk, di Jombang, dan Mojokerto. Harapannya bahwa apa yang kita lakukan hari ini bisa menambah semangat, memotivasi rekan-rekan pegiat lingkungan untuk melakukan penanaman, karena yang kita lakukan ini utamanya adalah rehabilitasi lahan kritis, yaitu lahan-lahan yang secara ekonomi itu dianggap tidak produktif, karena seperti yang kita lihat di tempat ini tanah bekas urukan yang tidak cocok ditanami apa-apa. Kami harapkan di hari ini kita menanami dengan jenis-jenis sengon, menambah tanaman sengon yang sudah kita tanam sebelumnya, sehingga lahan yang ada ini bisa pulih. Setelah itu bisa diganti tanaman-tanaman lain yang produktif seperti MPTS atau multi-purpose tree species, contohnya seperti alpukat, kemudian ada lengkeng, ada rambutan, dan jenis-jenis lain yang memang secara hasil bisa dimanfaatkan buahnya untuk menambah ekonomi masyarakat. Selain menanam di sekitar Embung Roro Suratmi, CDK wilayah Nganjuk juga merencanakan penanaman bibit pohon di sejumlah lokasi lainnya. Dari Nganjuk, Asep Bahar melaporkan.